Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Maila Faiza dengan NIM A11 2022 14298. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas dari deteksi wajah. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin pertama yaitu environment setup. Yang pertama kita cek dulu Python-nya karena saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Python 3.13.0. Kemudian kita exit. Nah, yang kedua kita menginstal Visual Studio Code. Nah, ini digunakan untuk menjalankan codingnya. Nah, di sini nanti bisa Nah, terus untuk install library nanti dari masing-masing codingan nanti keinstall sendiri, bisa diinstal sendiri. Kemudian untuk datasetnya saya menggunakan 17 folder. Masing-masing folder itu isinya ada yang variatif, ada yang 10, ada yang 15 gitu. Yang poin kedua yaitu menjelaskan konsepnya. Nah, pertama kita split data terlebih dahulu, dibagi menjadi 3 yaitu train, validasi, dan tes. Hasilnya itu ini. Nah, ini hasilnya di sini. Nanti saya akan upload ke Drive. Kemudian augmentasi data training. Ini udah ada banyak. Augmentasi itu untuk apa sih namanya? Mengubah data asli menjadi nih. Ada yang flip horizontal, flip vertikal nih sebanyak 10. Nah, saya mengaugmentasi gambar itu per gambarnya menjadi 10 ini augmentasi. Kemudian ada recess dan bounding box data train. Hasilnya ini. Ini bisa dilihat. Ini ada banyak. Tapi beberapa juga salah itu penempatan bounding boxnya. Soalnya ini otomatis. Terus ya coba ini aja. Nih. Ini. Kemudian nah ini kita mengimpor CV2 dulu untuk memproses dan menyimpan gambar termasuk gambar bounding box.
ke dalam ini, folder ini. MTCNN untuk mendeteksi wajah menggunakan algoritma yang tadi MTCNN. Ini untuk inisialisasi MTCNN, fungsi untuk meresize gambar dan menjaga aspek rasio. Ini bisa. Terus kemudian ada namanya fungsi deteksi wajah. Tapi di sini ada beberapa gambar yang tidak bounding box. Terus folder untuk memproses semua gambar dalam folder. Ini ada terus memasukkan pad ke dalam folder input output. Ini padnya. Kenapa beda sama pad ini? Karena membuatnya saya di laptop teman saya. Soalnya di laptop saya untuk download library-nya itu tidak bisa error terus. Saya sudah tanya GPT, tetap aja ini tidak bisa. Kemudian ada cek gambar. Ini untuk menghitung jumlah total gambar yang terdapat di dalam folder bounding box ini. Ini yang trend ya. Terus kemudian ada resize bounding box data test. Tadi kan data trend ya. Ini data trend. Kemudian bounding box lagi data test. Hasilnya sama aja sebenarnya, cuma ini lebih sedikit karena dataset test itu paling cuma 2, 3, 2 lagi. Terus udah di run, kemudian cek lagi totalnya berapa gitu. Nih total foto di bounding box folder ini ada 34. Terus lagi yang bounding box data validasi. Nah, data validasi itu yang ini. Bentar ya. Ini. Jadi cuma paling 1, 2 gitu. Nggak banyak. Tuh. Kemudian ini udah. Ini untuk input split dataset yang file itu. Nah di sini tuh saya ada berapa langkah. Yang pertama itu saya split data set terlebih dahulu, yang ini tadi. Kemudian mengaugment, terus bounding box, terus normalisasi. Kemudian normalisasi ini saya mendownload library ini pad untuk menginput itu bounding box trend. Ini outputnya, hasil dari normalisasi ini. Kemudian
dan ini hasilnya normalisasi. Sama aja. Kemudian ini normalisasi validasi yang ini jadi cuma beberapa doang kalau yang validasi. Kemudian ini total ini, terus embedding. Nah, di sini saya menggunakan beberapa library yaitu Torvision Transform, Torvision, Fill, NumPy, Scalum, SVM. Saya menggunakan metode SVM. Di sininya saya menggunakan metode itu. Nah, ini untuk embedding. Ada transformasi untuk input gambar. Kemudian ini dataset yang udah dinormalisasi tadi. Ini yang tren ya, normalisasinya yang tren. Kemudian saya mendapatkan akurasi yang 94. Terus ini apa namanya, embedding lagi ini untuk data train. Nah, kemudian ini embedding untuk validasi. Ini untuk validasi embedding, membaca filenya. Ini untuk membaca filenya. Nah, nanti ini masih banyak tapi kayaknya nggak muat. Terus ini ada OS lagi, library OS, library NumPy, Scala, import SVM, Scalametric, akurasi score. Nah, ini di sini kita mengloadkan embedding dari ini, yaitu train embedding with label. Ini hasilnya di sini. Saya mendapatkan akurasi model 100% karena mungkin ini ya ada data yang double gitu. Kemudian ini load embedding lagi. Yang ini untuk training, file training embedding yang udah di embedding. Ini untuk validasi embedding, bukan data training, tapi ini tidak dikasih file, cuma inisialisasi aja. Terus konversi ke array NumPy ini. Terus inisialisasi dan latih model SVM, pakainya kernel. Terus menghitung prediksi.
di sini saya mendapatkan akurasi 100 karena mungkin mungkin kayak gini nama ini tuh dianggap sama, padahal kan kalau dilihat dari mata itu beda. Terus ini juga yang kebun timpuk 2 ini sama ini, padahal ini kan bukan wajah, mungkin itu. Ini juga coba lihat yang lain. Ini kebun timpuk semua udah. Terus udah, akurasi modelnya saya udah. Cukup sekian penjelasan dari project kami, saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.